Assalamualaikum sahabat Wele semuanya, pelaku dan pemerhati lingkungan dimanapun berada. Ayo terus peduli untuk bumi lebih lestari. Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana konsep pembuatan IPAL yang sangat simpel. Pembuatannya begitu gampang, perawatan yang sangat mudah, kemudian biaya juga sangat murah, dan yang terpenting lagi semprotannya itu kenceng. Simak terus. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini. Silahkan subscribe bila dianggap konten ini bermanfaat. Sahabatku semuanya, ketika kita bicara masalah IPAL, instalasi penyaringan air limbah, biasanya yang terpikir di otak kita adalah biayanya mahal. Harus bikin tower, kemudian kita bikin tandon di atas, kemudian nanti perawatannya juga sulit. Itu karena filter yang ada di atas, sehingga nanti kalau ada kerusakan, kebuntuan itu tidak mudah untuk dirawat. Belum lagi semprotannya itu tidak bisa kenceng karena harus terhambat oleh filter. Karena itu kebanyakan orang itu membuat IPAL itu ketika ada lomba lingkungan, itu baru dibikin IPAL. Setelah lomba, IPAL yang dibikin itu bisa menjadi tugu. Alhamdulillah saya sudah melewati fase itu semua, dan sampai sekarang saya itu lebih praktis menggunakan IPAL celup. Sepintas IPAL ini kelihatannya sangat simpel, tapi sebenarnya saya cukup lama, 2-3 tahun berpikir tentang IPAL, dan baru 3 tahun terakhir ini saya beranggapan bahwa IPAL celup inilah yang memang sangat praktis dan layak untuk dikembangkan. Oke, sebelum saya berikan tutorial tentang bagaimana cara merangkai dan membuat IPAL celup, terlebih dahulu kita saksikan bagaimana cara kerja IPAL celup ini sehingga mampu mengubah dari air selokan yang begitu hitam, kotor, keruh, dan lain sebagainya menjadi air yang relatif lebih jernih dan sangat layak untuk siram-siram tanaman, juga memelihara binatang kesayangan Anda. Monggo. Coba diperhatikan air di selokan ini warnanya hitam, keruh, dan kotor. Lebar selokan lebih dari 1 meter sehingga kami bisa menempatkan 2 bis beton tumpuk persis di area tengah. Di tengah-tengah bis beton ini kita masukkan IPAL, nah seperti ini. Kemudian di tengah pipa besar kita masukkan pipa untuk sanyo yang siap akses. Sanyonya masuk, nah ini kebetulan ada di seberang jalan sehingga pipanya kita tanam di bawah paving. Nah kalau perhatikan pipa tadi yang masuk di dalam paving itu langsung ke sanyo, sengaja ditaruh di dalam pagar supaya lebih aman. Stop kontak listrik ada di luar sehingga lebih mudah. Nah ini kita coba. Nah hasilnya cukup untuk siram-siram tanaman. Ada 12 titik memang di sini yang tersebar pipa keran-keran seperti ini yang setiap hari setiap saat siap dibuka untuk siram-siram tanaman. Selanjutnya kita geser sedikit di titik keran yang berikutnya. Ini sudah mulai kita uji coba ya, dari hasil air yang hitam keruh tadi, kemudian kita coba di sini. Nah ini adalah hasilnya cukup jernih, tapi untuk air seperti ini tetap tidak bisa dibuat konsumsi minum, tapi cukup untuk siram-siram tanaman. Oke, kali ini saya akan membuat IPAL yang dengan biaya sangat murah, mudah, simpel, tapi hasilnya luar biasa. Bahan yang kita butuhkan cukup sederhana. Yang pertama adalah paralon 4 dim, kemudian beberapa kening, tutup, kemudian ada batu ringan, terus ini ada sedotan. Nah ini sedotan. Kemudian ada serabut kelapa kalau nggak ada saya nyoba pakai paranet, ini juga ada cukup. Oke, yang pertama ini kita potong. Ini ukurannya sekitar 10 sampai 15 cm. Sama, ini juga 15 cm. Kita akan coba untuk merangkai. Yang pertama kita siapkan kening tutup. Tapi kita sudah melubangi kecil-kecil, lubang kecil-kecil seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, tutup. Setelah itu
Nah, nanti ada 3 saringan. Yang pertama saringan dari batu. Batu ini bisa kalian pakai batu tensla, koral. Ini kebetulan saya pakai batu dari bata ringan bangunan supaya lebih ringan. Tapi bisa juga dengan batu bata yang lain. Nah, langkah pertama kemudian kita kasih pembatas. Pembatas ini kalian pakai apa saja bisa. Kebetulan ini juga tutupnya kaleng cat saya pakai. Ini adalah saringan yang pertama, filter yang pertama 15 sampai 20 cm, kemudian ada baterai. Setelah itu kita pasang keni. Kita pasangkan keni. Setelah keni kita masukkan lagi ini yang 10 cm untuk saringan yang kedua. Di saringan kedua kita isi dengan sedotan. Diupayakan sedotan yang agak kaku supaya lebih awet. Dimasukkan di sini, kita pasang lagi pembatas. Setelah pembatas, kemudian kita pasang keni lagi. Ada saringan 1, 2, 3, kemudian yang terakhir adalah saringan yang ketiga. Saringan yang ketiga ini kalau kalian punya serabut kelapa itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada serabut kelapa, ini paranet ini juga bisa. Kebetulan saya juga agak kesulitan serabut kelapa, jadi saya pakai paranet. Setelah itu yang terakhir ini kalian pakai T seperti ini T. Oke. Kita pasang. Ini berarti saringan pertama sudah selesai. Perhatikan, ini batu, sedotan, sama serabut kelapa. Di bagian sini perhatikan bagian sini, ini ada lubang-lubang kecil supaya baterai ini tidak semburat. Dan ini nanti pintu masuk air itu semuanya dari sini. Jadi ini adalah saringan ipal sederhana, hanya dengan 3 filter, nanti hasilnya luar biasa. Kemudian kalian bisa pakai cuma 1 ini, tapi kalau saya biasanya pakai 2. Saya membuat 2 ini dengan sistem yang sama, persis isinya juga sama. Fungsinya apa? Supaya nanti kalau misalnya sedotan sanyun itu ukurannya lebih besar, nanti tetap bisa lebih mudah untuk nggak kualan, airnya nggak kualan. Okay. Setelah tersedia dua filter, kemudian kalian bikin lagi ini, ukurannya ini sekitar berapa ya, 7 atau 6 cm untuk menggabungkan. Jadi ini kita gabungkan menjadi 1. Ini sudah menjadi 2 filter yang siap untuk menjadi ipal. Untuk yang di bagian bawah, kita tutup dengan ini. Ini kondisinya tertutup, tidak ada lubang. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita bikin lagi ini yang kira-kira tingginya ini, sampai tingginya nanti tidak tenggelam oleh air. Jadi bisa 30, bisa 40, bisa 50, tergantung kesiapan air. Ini kita sudah selesai bikin ipal sederhana. Jadi nanti itu posisinya, misalnya itu air, kita pasang seperti ini. Ini tadi kondisinya sudah tertutup. Semuanya air lewatnya adalah dari filter 1 dan filter 2. Kemudian nanti sanyonya kita taruh dari sini. Jadi sedotan pipa sanyo itu kita taruh dari sini. Nyedotnya air dari filter 1, filter 2 yang bagian bawah tertutup. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu kebetulan di kampungnya itu gotnya itu lebar ya, sekitar 1 meter, berarti kita bisa pakai langsung base sumur itu kita cemplungkan ke got, mungkin 2 base, kemudian ini kita masukkan di base sumur itu. Setelah itu sudah siap kepakai. Atau kalau kebetulan gotnya itu kecil, tidak cukup untuk menaruh base sumur, berarti
misalnya ini got kecil hanya ukuran 40 cm atau berapa, ini dibedah ke sini ke samping, kemudian di sini dikasih sumur penampung dari base beton itu. Lah ini dimasukkan di base ini, baru kemudian sanyuna dimasukkan sini. Nanti saya lihatkan yang sudah terpasang supaya lebih jelas.